kasih. Kami kelompok 4 akan membawakan materi tentang penatausahaan keuangan dana desa. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 tahun anggaran. Penatausahaan merupakan kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Dana desa yang bersumber dari APBN yaitu yang pertama diperuntukkan bagi desa, yang kedua ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, yang ketiga besarannya ditetapkan dengan pertimbangan, yang keempat penghasilan tetap kades dan aparat desa, yang kelima jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, keuangan desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Permendagri 113 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa diwajibkan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, alokasi dana desa disingkat ADD adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya, kelompok transfer adalah dana yang tersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, sekretaris desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang selanjutnya, bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Selanjutnya, tugas, tanggung jawab, dan prosedur penatausahaan. Yang pertama, bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran. Yang kedua, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, kepala seksi selaku pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu khas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Selanjutnya, prosedur penatausahaan penerimaan. Yang pertama, prosedur penerimaan melalui bendahara desa, yaitu penyetoran langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pihak ketiga atau penyetor mengisi surat tanda setoran atau STS tanda bukti lain. Yang kedua, bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya. Yang ketiga, bendahara desa mencatat semua penerimaan. Yang keempat, bendahara desa
menyetor penerimaan ke rekening kas desa. Yang kelima, bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. Bendahara desa dilarang: yang pertama, membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBD BERS. Yang kedua, menyimpan uang, cek atau surat berharga kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, B. Prosedur penerimaan melalui bank. Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. Yang kedua, pihak ketiga atau penyetor mengisi STS atau tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dokumen yang digunakan oleh bank meliputi STS atau slip setoran, bukti penerimaan lain yang sah. Yang keempat, pihak ketiga atau penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran atau slip setoran bank yang sah. Yang kelima, bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di buku kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran atau slip setoran bank. Kegiatan penatausahaan keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilakukan dengan menggunakan yang pertama buku kas umum. Buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas atau uang tunai. Yang kedua, buku kas pembantu pajak, yaitu berfungsi untuk mencatat semua transaksi, penerimaan, dan pengeluaran pajak, khususnya PPh pasal 21 dan PPN. Dalam kaitannya, bendahara desa sebagai wajib pungut atau wapu. Yang ketiga, buku bank. Buku bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank, atau penarikan, penyetoran, dan lain-lain. Yang pertama, ada bukti transaksi. Selain berupa buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi, minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui, dan yang menerima. Yang kedua, ada contoh bukti transaksi. Yang pertama itu kwitansi, merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang. Yang kedua, nota kontan, merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara tunai. Yang ketiga, faktur, merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit. Selanjutnya ada memo internal, merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihak dalam internal lembaga, misalnya pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan piutang, dan lain-lain. Selanjutnya ada nota debit, merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. Dan yang terakhir, nota kredit, merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. Status dan fungsi dokumen penatausahaan. Buku kas yaitu umum, pajak, pembantu kegiatan dan bank, dan bukti-bukti transaksi adalah dokumen resmi milik pemerintah desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan atau audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum. Dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.
Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah seluruh atau sebagian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum. Alur penatausahaan penerimaan desa. Pertama yaitu jenis-jenis pendapatan yang terdiri dari yaitu PA desa atau pendapatan asli desa, dana transfer, dan juga pendapatan lain-lain. Kedua, jenis-jenis pendapatan tadi dibuat bukti penerimaan. Selanjutnya yang ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam yang pertama buku kas umum dan yang kedua buku bantu bank. Dan selanjutnya yang keempat, jenis-jenis pendapatan tadi masuk ke dalam rekening kas desa. Berikut adalah transaksi kegiatan yang disertai dengan ketentuan pokok. Yang pertama, rekening desa. Dengan ketentuan pokok, rekening desa dibuka oleh pemerintah desa di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama pemerintah desa. Yang kedua, spesimen atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah transaksi atau kegiatan penerimaan dengan ketentuan pokok. Pertama, disetorkan oleh bendahara desa. Yang kedua, disetor langsung oleh pemerintah, supradesa atau pihak ketiga. Yang ketiga, dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor langsung ke bank. Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat 7 hari kerja, dibuktikan dengan surat tanda setoran. Berikutnya, transaksi atau kegiatan pungutan dengan ketentuan pokok. Yang pertama, karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa. Yang kedua, surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga. Yang ketiga, bukti pembayaran lainnya yang sah. Berikutnya ada transaksi atau kegiatan pengeluaran dengan ketentuan pokok. Yang pertama, dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APB desa atau peraturan desa tentang perubahan APB desa. Yang kedua, pengeluaran dilakukan melalui pengajakan surat permintaan pembayaran atau SPP. Berikut ini adalah alur penatausahaan pengeluaran dana desa. Di sini terbagi menjadi beberapa langkah, dan dari beberapa langkah ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah RAB atau Rencana Anggaran Biaya, yaitu setiap pengeluaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa. RAB harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan dana. Kemudian, RAB harus disetujui oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dana. Bagian yang kedua yaitu pengeluaran melalui panjar dalam bentuk buku pembantu panjar. Buku pembantu panjar harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyerahkannya kepada bendahara. Bendahara memiliki wewenang seperti menyimpan, menerima, menyetor, menatausahakan, mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan keuangan dana desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Bendahara juga ditugaskan untuk membuat yang pertama buku kas umum, buku bantu pajak, register panjar, buku bantu bank, buku bantu swadaya, dan buku register SPP. Kemudian pencairan panjar sebesar 20% dimasukkan kepada PK atau pelaksana kegiatan. Bagian yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dimasukkan dalam buku kas pelaksana kegiatan. Selanjutnya diserahkan kepada alat bukti atau SPJ yaitu surat pertanggungjawaban belanja, dan kemudian diserahkan kepada SPP yaitu surat perintah pembayaran. Surat perintah pembayaran diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa memberi kepada bendahara dan bendahara membuat buku register SPP. Selanjutnya
dari buku register SPP diserahkan kepada PK atau pelaksana kegiatan.